Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi 25 Agustus 2023 bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga di saat ini kami boleh menikmati hari baru, dan saat ini kami mengkhususkan waktu kami, hidup kami, dari segala aktivitas kami di hari ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kehendak-Mu saja yang boleh kami terima, dan kebenaran firman-Mu ini sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, membangun iman keyakinan kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami persembahkan waktu ini kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja, otoritas dari Allah, yang menaungi kami, sehingga kami mampu untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kasih-Mu kami meletakkan doa dan pengharapan kami ini. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari 2 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan 18 dengan judul berikut, yaitu pendapat Paulus tentang dirinya. Demikian firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah pujian. Sahabat Petra yang terkasih, sebagian besar orang atau bahkan mungkin semua orang ini senang untuk mendapatkan pujian. Pujian itu bisa diwujudkan melalui kata-kata positif yang isinya mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut, maupun apresiasi itu bisa dinampakkan melalui sesuatu yang kemudian diberikan kepada orang tersebut. Nah, kalau kemudian kita menghayati
dampak ketika kita memberikan pujian kepada orang lain ternyata mengandung hal-hal yang positif. Yang pertama, ketika kita memberikan pujian kepada orang lain, ini menjadi mood booster atau meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, dengan kita memberikan pujian, kita sedang menumbuhkan kepercayaan diri orang tersebut. Yang ketiga, dengan memberikan pujian, kita kemudian menghargai kerja. Kita menghargai segala usaha yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Yang keempat, ketika kita memberikan pujian kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menghargai eksistensi atau keberadaan orang lain tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika kita memberikan pujian, sebenarnya secara tidak langsung kita juga kemudian hendak meningkatkan kinerja dan ketekunan dari orang itu. Tetapi ketika saya rasakan, ternyata tidak selamanya pujian itu bisa berdampak positif. Ternyata pujian bisa juga itu berdampak negatif. Kapan pujian itu bisa berdampak negatif? Ketika pujian itu dilakukan secara berlebihan dan pujian itu tidak tepat sasaran maupun tidak tepat timingnya atau tidak tepat waktunya. Sehingga dampaknya bukan membuat sesuatu yang positif, justru menjadi negatif. Yaitu yang pertama, ketika kita memberikan pujian dengan tidak tepat, maka orang akan mencari perhatian. Orang senang untuk melakukan sesuatu dan hendak melakukan itu dengan tujuan mencari penghargaan dari orang lain. Yang kedua, dampak negatifnya adalah orang kemudian menjadi malas meningkatkan kemampuan diri. Yang ketiga, orang tersebut merasa sudah sempurna tanpa kekurangan sehingga kemudian dia tidak mau meningkatkan kemampuan dirinya. Yang keempat, dampaknya adalah membuat orang menjadi sombong dan membuat orang menjadi arogan. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah membuat orang tersebut tidak bisa menerima ketika melihat orang lain sukses, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain lebih unggul daripada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Petra, dimanapun saudara berada, saat ini saya mengajak kita untuk memahami pengertian dan konsep pujian itu. Pada waktu Paulus berkata, marilah kita bermegah di dalam Tuhan, yang dituliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 31, maupun juga dalam 2 Korintus 10 ayat 17, bagaimana kita kemudian tahu bahwa hal atau sesuatu itu menjadikan kita berkenan kepada Tuhan, ataukah kemudian kita jatuh kepada arogansi, kecongkakan, dan kesombongan? Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa Allah tidak senang dengan kecongkakan dan kesombongan. Jangan kita tinggi hati, jangan kita over pride di hadapan Allah dengan segala kesombongan kita. Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan sekaligus juga memperingatkan kepada kita akan kesombongan, arogansi, dan kecongkakan itu jangan sampai ada dan bahkan menguasai hati kita. Lalu bagaimana kita memahami bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, congkak, dan arogan, tetapi pada saat yang sama kita juga bisa kemudian menikmati sebuah sukacita. Kita bisa berbangga, tetapi tidak jatuh dan tidak terjebak kepada hal-hal yang membuat kita kemudian mengambil
dan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Dengan memahami hal ini, kita akan menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, yang menyadari bahwa tidak ada sesuatu dari diri kita yang patut kita banggakan, tetapi kita penuh dengan sukacita, lega, sekaligus juga legowo di tengah-tengah segala pencapaian kita. Sahabat Petra yang terkasih, kalau saya menghayati, sebenarnya kehidupan pelayanan adalah kehidupan yang penuh dengan bahaya dan tantangan, dalam tanda petik. Kenapa? Karena di tempat pelayanan adalah sebuah tempat di mana sebenarnya berkembangnya ego booster. Di dalam pelayanan, umumnya kita tampil di depan banyak orang. Kita melakukan sesuatu yang dilihat orang. Dan kita mengerjakan senantiasa, dan hasil itu bisa kemudian dilihat oleh banyak orang dan juga jemaat. Dan seringkali kalau hal-hal itu positif, maka pujian itu dengan mudah datang dan mengalir kepada orang-orang yang ada di depan, yang melakukan itu. Dan lupa bahwa orang-orang itu bisa melakukan itu karena ada orang-orang yang mendukung pelayanannya. Sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita senantiasa harus menghindarkan diri kita dari mentalitas selebritis. Mentalitas selebritis itu bagaimana? Kita melakukan sesuatu supaya dilihat orang lain. Kita melakukan sesuatu, katakan memberikan bantuan kepada orang lain, tangan kanan memberi, tetapi tangan kiri kemudian mengambil HP, mengambil smartphone, dan kemudian mengunggah apa yang kita lakukan itu dalam media sosial kita, dan itu menunjukkan seakan-akan kita menjadi pribadi seperti yang hendak kita tampilkan di publik. Apakah itu menjadi realita kehidupan kita? Itu soal yang lain. Itu permasalahan yang lain. Oleh karena itu jangan sampai mentalitas selebritis itu menjadi mentalitas kita sebagai pelayan Tuhan. Hati-hati dengan pujian yang berlebihan yang datang kepada kita, yang membuat kita kemudian merasa bahwa diri kita adalah sumber kesuksesan di tempat pelayanan. Tanpa kita, tanpa usaha kita, tanpa jasa kita, maka semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dengan kata lain, pelayanan itu bukan berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada hamba Tuhan tertentu. Dan akhirnya dia menganggap bahwa dirinya patut menerima segala hormat, segala pujian atas semua yang dilakukan itu. Dan ketika dia tidak mendapatkannya, maka kemudian dia akan marah, kecewa, dan bahkan orang itu bisa mutung, tidak mau lagi melayani Tuhan di tempat itu. Sahabat Petra yang terkasih, dalam Roma 11 ayat 36, Rasul Paulus berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan bagi saya, ini sebuah doksologi, atau sebuah pengakuan bahwa kemuliaan dan hormat itu harus kita kembalikan kepada Allah yang kita layani, dan bukan kepada diri kita. Dalam bagian bacaan kita di saat ini, 2 Korintus 10 ayat 17-18, Rasul Paulus menegaskan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus
di sini. Sahabat Petra yang terkasih, bermegah di dalam Tuhan adalah lawan dari sombong kepada diri. Sombong adalah inti dasar dari semua dosa kita. Bermegah di dalam Tuhan artinya dasar dari kita bermegah itu adalah karena kita benar-benar mengakui apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, khususnya keselamatan yang kita terima di dalam penebusan dan pengampunan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita, termasuk nafas hidup, kesehatan, bakat, talenta, kesempatan, dan lain-lainnya yang telah Tuhan taruh, yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sombong itu adalah seperti ibaratnya kita berdiri di atas lumpur hidup yang lambat laun tetapi pasti akan menenggelamkan kita. Semakin kita berdiri membanggakan segala sesuatu, maka semakin lumpur itu akan menarik, menghisap kita ke dalamnya. Nah, kalau kita kemudian mencoba memahami bermegah di dalam Tuhan, ini bisa kita bayangkan dengan kata soli deo glory. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti ketika ada pujian datang kepada kita, kita harus bisa menjaga hati kita. Selalu berkata dengan tulus dan jujur bahwa Tuhanlah yang telah melakukannya, bahwa Tuhanlah yang telah memberikannya kepada kita. Kita kemudian memberi pujian syukur dan terima kasih kepada Tuhan, bahwa kita kemudian dilayakkan oleh Tuhan mampu melakukan itu semua dalam kehidupan ini. Dan kalimat itu adalah kalimat yang harus keluar dari diri kita dengan penuh kejujuran. Bukan hanya sekedar lip service atau sebuah pencitraan semata. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengajak kita kembali supaya penuh dengan hati yang terfokus kepada Tuhan. Hati kita bersih. Motivasi kita adalah motivasi yang lurus, baik dalam mengasihi Tuhan maupun juga melayani Tuhan. Yang kita cari, yang kita kejar, biarlah Tuhan yang memberi pujian terakhir kepada kita. Jikalau ada hati kita yang kemudian mulai condong untuk kemudian merebut pujian itu bagi diri kita, dan ketika kita tidak mendapatkan pujian, maka kemudian kita kecewa, kita marah, kita bahkan frustasi, dan kemudian menjadi orang yang apatis, yang tidak peduli lagi pada pekerjaan Tuhan, maka hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya, untuk kita tidak lagi bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberikan teladan dan contoh bagaimana hidup mencari pujian dan hormat dari Allah Bapa semata. Biarlah bagi Dia, untuk Dia, segala hormat pujian kembali kepada Tuhan selama-lamanya. Soli Deo Glory. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian embun pagi di saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam embun pagi edisi berikutnya. Dan saya mohon maaf jika apapun yang saya sampaikan tidak berkenan di hadapan sahabat Petra sekalian. Dan perkenankan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede, mohon untuk undur diri
Dan Tuhan memberkati sahabat Petra dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.